Ya, baiklah, Shalom. Perkenalkan, nama saya Ishak Edison Nanda Nicholas, NPM 19403020021, Lokal A, Fakultas Teknik, Prodi Teknik Elektro, Universitas Borneo Tarakan. Nah, baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan sebuah PPT, yaitu mengenai karakteristik pengendali PID. Nah, yang mana ini merupakan mata kuliah dasar sistem pengaturan, yang mana dosen pengampunya itu Pak Abdul Muiz Prastya, STMT. Nah, baiklah, ini pengenalan saya. Bisa dilihat di sini juga ada nama saya begitu ya. NPM lokal dan Fakultas Prodi dan Universitas. Baiklah, kita masuk kepada materi yang pertama. Pengendali PID merupakan gabungan dari 3 macam pengendali, yaitu pengendali proporsional atau biasa disebut proportional controller, kemudian ada pengendali integral atau integral controller, dan pengendali turunan atau biasa disebut derivative controller atau D gitu. Kemudian ada tujuan dari penggabungan ketiga macam pengendali tersebut adalah untuk memperbaiki kinerja sistem dengan masing-masing kelebihan yang dimiliki oleh tiap pengendali. Nah, ini bisa dilihat di sini. Ini bentuk dari sistemnya gitu, ada ET sebagai input dan MT output ke plan. Nah, seperti itu. Nah, jadi di sini perlu kita ketahui di mana PID ini merupakan masing-masing komponen ya. Kemudian nanti digabungkan. Jadi sehingga suatu sistem itu sempurna gitu. Kita langsung saja. Nah, di sini memiliki spesifikasi perencanaan sistem kontrol berupa yang pertama yaitu ada ketelitian begitu ya. Kemudian yang kedua ada kecepatan. Nah, kecepatan ini dia dalam memberikan tanggapan maksudnya di sini. Jadi ini kecepatan dalam memberikan tanggapan. Kemudian di sini ada settling time atau paling lama. Kemudian di sini stabilitas. Jadi dalam pengaplikasiannya itu dia stabil gitu ya. Jika sebuah kontrol sistem stabil dan hanya memerlukan perbaikan respon, maka yang dilakukan adalah dengan menambahkan alat-alat kontrol PID seperti yang saya jelaskan awal tadi yang mengcovernya. Namun ketika suatu sistem tidak stabil, maka perlu melakukan teknik kompensasi yang mana menambahkan peralatan kompensasi yang dapat memodifikasi penguatan dan sudut fasa agar dapat menghasilkan perbaikan GAN dan fasa margin. Ya, seperti itu. Kemudian kita next saja. Nah, controller atau pengendali merupakan otak dari suatu sistem yang mana memiliki fungsi yaitu yang pertama membandingkan output plan dan set point. Kemudian yang kedua mengirim sinyal yang sesuai ke elemen kontrol akhir untuk menjaga variabel yang dikontrol berada pada set point-nya. Jadi di sini untuk poin kedua dia menjaga gitu ya, menjaga agar sinyal yang dikirim itu sesuai dengan yang ada ini,
sesuai pada set pointnya gitu. Kemudian di sini ada final control element. Pada umumnya dibagi menjadi dua, yaitu pengendali on dan off. Contohnya pada heading element electrical controller. Nah, jadi di sini kemudian yang kedua yaitu pengendali continue. Contohnya valve secara kontinu serta menggunakan P, PI, PD, dan PID. Nah, 3 komponen tadi. Dia bisa digunakan secara tunggal maupun dijadikan 2 ini, dan lebih sempurnanya jadi sistem PID gitu ya. Nah, di sini mengenai poin yang pertama yaitu pengendali on dan off. Di situ biasanya digunakan, bisa kita lihat contohnya di relay, di mana di situ dia memiliki power on dan off. Untuk on menghidupkan dan mematikan gitu ya. Bisa dilihat pada relay. Seperti itu. Kemudian next. Nah, di sini bisa kita lihat ada 6 jenis pengendalian atau controller ya, yang akan saya presentasikan, yaitu on off, proporsional, integral, proporsional integral, proporsional diferensial atau PD, dan yang terakhir itu proporsional integral diferensial di sini ya, mohon maaf. Yang mana ini merupakan gabungan dari keseluruhan ini. Jadi singkat jadi PID. Nah, baiklah kita next saja. Pakai yang pertama itu controller dua sisi atau on dan off. Bekerja pada posisi yakni on dan off, yang mana untuk mencegah operasi mekanisme luar kontrol. Sistem ini dapat menyalakan suatu device yang mana apabila terdapat sinyal error dan apabila sinyal error telah hilang, maka sistem akan mematikannya. Jadi sistem itu dia saat ada error, nanti ketika errornya hilang, jadi sistemnya langsung mati gitu ya, langsung off sudah. Nah, on off controller ini banyak digunakan pada sistem kendali sederhana karena murah dan mudah. Contohnya yaitu relay. Nah, seperti yang saya bilang sebelumnya, itu digunakan pada relay, yang mana dia di situ terdapat 2 saja, yaitu on dan off. Sangat sederhana ya. Dan juga dia relatif murah begitu. Bisa dilihat. Nah, ini bisa dilihat, ini diagram bloknya. Jadi yang petak ini relaynya gitu. Input, keluaran. Jadi M ini outputnya dan E itu inputnya dan M ini outputnya begitu ya. Nah, kemudian yaitu proporsional atau P, yang mana proporsional ini menghasilkan output yang sebanding dengan besarnya input dan memiliki bentuk transfer seperti ini dalam tabel. Jadi ini dia bentuknya ya teman-teman. Jadi dia tuh outputnya sebanding dengan inputnya. Jadi jika menggunakan output yang input yang main besar begitu ya, outputnya juga demikian. Jadi dia sebanding gitu. Sama halnya dengan hukum arus yang menyebutkan yang mana arus keluar sama dengan arus yang masuk gitu ya. Arus masuk sama dengan arus yang keluar gitu. Kemudian kita masuk ke cara kerjanya. Cara kerja dapat diamati pada grafik yang mana output setelah mengikuti input secara proporsional. Ketika sistem ini gagal menjalankan sistemnya, maka perlu mencari alternatif lain untuk mengatasi kekurangan tersebut karena selalu membutuhkan error dan dapat diganti oleh integral, yakni
sebagai alternatif lainnya. Nah, jadi ini sistemnya. Jadi ketika sistem ini gagal, dia harus memiliki penggantinya. Jadi penggantinya itu bisa dipakai di integral gitu. Jadi dia bertahap gitu ya, teman-teman. Nah, bisa dilihat ini merupakan bisa dilihat, kita amati pada gambar ini, input, output, dan pengeluaran waktunya gitu. Jika KP kecil, kontrol akan mampu mengoreksi masalah yang kecil dan responnya lambat. Jika KP-nya besar, maka respon sistemnya juga cepat. Namun, ketika diperbesar secara berlebihan, maka sistemnya atau responnya itu berosilasi. Jadi dan ini tidak bisa diperbesar secara berlebihan ya, jadi ada batas tertentunya. Seperti itu. Jadi dia tidak akan stabil kalau melebihi batas begitu. Kemudian dalam kita masuk ke berikutnya, di integral merupakan karakteristik dari unit integrator pada ilustrasi kerja integral controller. Error yang besar antara waktu A dan B menyebabkan output mengalami perubahan yang cepat ketika error semakin kecil, dan antara B dan D menyebabkan output naik lebih lambat. Nah, ini gambarnya bisa dilihat di sini, yang sebelah kanan ini. Lihat saja di kursor. Ketika error menjadi 0 pada waktu D, output controller tidak dapat berubah tetapi tetap mempertahankan output pada posisi output pada error. Jika error negatif pada E dan F menyebabkan output menjadi negatif. Jadi jika error pada E dan F-nya ini negatif, maka pengeluarannya atau outputnya juga akan negatif, seperti itu ya. Kita next. Nah, ini karakteristiknya, output mengeluarkan selang waktu. Output memerlukan selang waktu. Jadi tidak ada selang waktu gitu ya. Kemudian yang kedua, jika error sama dengan 0, maka output controllernya terus berada pada nilai sebelumnya. Output akan naik atau turun dipengaruhi sinyal kesalahan dan nilai KI, yang mana sinyal kesalahan tidak sama dengan 0. Konstanta integrasi dengan nilai besar akan mempercepat hilangnya kekurangan yang ada pada sistem. Seperti itu. Nah, sebelah kanan ini merupakan rumusnya. Ini bisa dilihat seperti ini, ada feedback negatif. Dan ini gambar grafiknya, gitu ya. Kita next. Jika kekurangan terjadi pada P, maka akan diperbaiki oleh PI-nya. Namun responnya masih lambat. Namun ini dapat diganti dengan menggunakan derivatif atau decontroller sebagai alternatif yang dapat digunakan. Nah, jadi jika suatu sistem ini juga gagal sama seperti sistem pertama, dia ada sistem penggantinya, yaitu derivatif controller gitu ya. Nah, ini derivatif atau decontroller merupakan diferensial berfungsi input tetapi tidak dapat mengeluarkan output pada controller apabila tidak ada perubahan input dan selalu dikombinasikan dengan P menjadi PD atau PID. Jadi kombinasi seperti itu ya. Ilustrasi kerja dapat dipahami sebagai komponen pemanas air. Temperatur mula-mula 30 derajat Celcius dan air dipanaskan dengan temperatur 60 derajat Celcius. Dinamika, jika nyala api kecil maka pemanasan pun akan lama, namun jika nyala api besar maka pemanasan lebih cepat atau melampaui set point. Nah, ini dalam prakteknya dalam kehidupan kita sehari-hari bisa kita lihat pada saat kita memasak air. Contohnya dalam memasak air atau memanaskan air. Yang mana saat nyala kompor itu kecil, maka
percaya saja airnya juga akan lama masaknya gitu, lama, dan penguapannya pun lama gitu. Tapi jika kita menaikkan temperatur suhunya atau kompornya kita perbesar aliran gasnya, jadi dia akan semakin cepat menaik gitu ya. Nah, bisa dilihat ini contohnya dari gas ke api, dan api memanaskan tempatnya gitu ya, wadah. Nah, temperaturnya akan naik begitu. Karakteristiknya dapat menghasilkan output berupa sinyal error jika tidak ada perubahan pada input. Kemudian controller bergantung pada TD dan laju perubahan pada error. Nah, bisa dilihat di sini ya sistematisnya. Kontrol diferensial mengantisipasi pembangkit error dan memberikan koreksi dan cenderung memberikan stabilitas sistem. Jadi di sini kontrol diferensial ini dia juga memberikan stabilitas pada sistemnya gitu. Next yaitu proporsional integral atau PI control. Nah, di sini merupakan gabungan dari dua unit yaitu proporsional dan integral. Dia mengkombinasi gitu ya. Sehingga semua kelebihan dan kekurangan pada P dan I juga ada pada PI, memiliki dua komponen ya. Ini error atau X-gam dan integrasi. Jadi kan sebelumnya kita sudah membahas integral dan juga proporsional. Nah, jadi dia ini PI ini bawaan dari situ. Jadi seperti kelebihan dan kekurangannya juga ada di PI ini atau proporsional integral. Nah, bisa dilihat ini di sini dia punya grafik gitu ya. Hampir sama saja sama dengan yang sebelumnya. Nah, ini karakteristiknya, yaitu menjaga nilai yang muncul di setiap waktu pembuka kontrol value. Kemudian tidak ada kekurangan. Nah, jadi dia setelah dikombinasikan dia kurangannya itu tidak ada seperti itu ya. Responnya lambat dan overshootnya juga tinggi. Terus di sini digunakan sebagai reset action begitu. Kemudian kita next, itu proporsional diferensial atau PD, yang mana karakter diferensial hanya menghasilkan output apabila perubahan input, sehingga pengendali diferensial digunakan secara paralel. Kita tidak bisa seri gitu ya. Dengan pengendali proporsional sehingga karakternya P dan D berkesinambungan. Nah, dan ini juga sama seperti PI sebelumnya gitu. Jadi ini sudah dikombinasikan. Jadi bentuknya ya tidak jauh-jauh berbeda gitu ya. Bisa dilihat di sini ada rumusnya. Seperti ini. Kemudian kita next. Karakteristiknya itu antisipator atau anti kontrol gitu ya. Nah, nanti kontrol berdasarkan pada mode diferensiasi. Jadi dia nih kontrolnya ini berdasarkan dengan mode diferensiasinya ini. Kemudian yang ketiga gamnya tinggi. Nah, kalau sebelumnya rendah, yang ini tinggi, lebih kebalikannya begitu. Dan responnya juga cepat. Nah, ini juga apa ya? Seperti lebih ke efek-efek baiknya begitu pada PD ini atau proporsional diferensial. Nah, dan di sini overshootnya rendah. Kemudian offsetnya juga kecil. Kebalikan dari sebelumnya ya. Karena ini lebih dia kualitasnya sedikit lebih bagus begitu. Nah, ini yang terakhir yaitu PID controller. Nah, ini merupakan gabungan dari
komponen-komponen sebelumnya. Jadi dia tuh dikombinasikan jadi PID begitu. Dia berguna mempercepat reaksi sistem, menghilangkan offset, dapat mendapat energi ekstra, memiliki sifat yang ada pada unsur P, I, dan D dengan setting Kp, Ti, dan Td. Nah, bisa dilihat di sini sepertinya. Jadi perlu saya jelaskan bahwa PID ini tadi merupakan gabungan dari komponen-komponen yang sebelumnya sudah saya jelaskan begitu. Jadi ketika proporsional, kemudian integral dan derivatif ini digabungkan, maka suatu sistem itu dia lebih sempurna gitu. Dan dia semakin cepat gitu. Errornya juga tidak besar. Nah, ini karakteristiknya. Paling baik dia di sini sudah bisa dibilang sempurna ya, karena dia sudah sudah terdiri dari tiga hal sebelumnya, itu P, I, dan D. Paling baik atau paling bagus, tapi juga paling mahal. Nah, jadi di balik kelebihannya ini terdapat juga dia punya kekurangan, yaitu mahal seperti ya. Offset dihilangkan dengan integral overshoot dan waktu osilasi diturunkan dengan diferensial. Nah, seperti ini. Kemudian diterapkan pada sistem yang lambat dan tidak menghasilkan noise. Nah, jadi bisa dibilang sistemnya ini sudah lebih sempurna dari ketiga komponen yang sebelumnya tadi ketiga sistemnya tadi yang sebelumnya digabungkan begitu ya. Jadi sistem pengendali PID ini lebih sempurna setelah dikolaborasi atau digabung seperti itu ya. Kemudian di sini saya juga akan memberitahukan mengenai pengaplikasiannya begitu ya. Jadi di sini mengenai desain, kita kembali ke awal. Mengenai desain di sini dalam pengaplikasiannya itu menggunakan aplikasi MATLAB gitu ya. Ukurannya cukup besar MATLAB untuk di laptop untuk mempermudah gitu ya. Jadi di dalam aplikasi MATLAB ini dia akan digunakan, baik itu dalam diagramnya akan terbaca gitu dalam pembuatan diagram. Penggunaan MATLAB ini membantu dalam menentukan kombinasi antara controller P, I, dan D sehingga sistem kontrol yang baik dan sederhana. Jadi dia akan lebih sederhana jika menggunakan aplikasi yang bernama MATLAB begitu ya. Itu bisa disebut dengan desain controller dengan aplikasi MATLAB ya, maaf. Kemudian pada controller P, controller awal, controller P, penambahan waktu untuk melihat respon sistem itu T-nya sama dengan 0, sehingga T sama dengan 4 dengan stop yaitu 0,01 second. Dengan penambahan controller P maka akan mengurangi race time dan steady state error, namun menambah overshoot-nya. Ini untuk proporsional atau P ini ya. Kemudian untuk controller proportional device atau PD, yaitu penggunaan kontrol PD pada pengaplikasiannya dapat mengurangi overshoot dan setting time, tapi tidak memberikan dampak pada steady state errornya. Jadi steady state errornya akan tetap walau sudah dikurangi overshootnya gitu. Kemudian pada controller proportional integral atau di situ
PI-nya. Di sini PI ini memiliki karakteristik yang sama pada rise time dan overshoot. Oleh karena itu, nilai KP harus dikurangi untuk menghindari overshoot yang berlebihan. Nah, ini pada pengaplikasiannya ya. Nilai KI lebih besar dari KP karena untuk menggunakan steady state errornya, jika KP lebih besar dari KI maka steady state errornya tidak dapat dihilangkan. Ini untuk pada pengaplikasiannya. Kemudian di situ juga ada rumusnya gitu. Kemudian untuk ini controller proporsional integral dan derivatif atau PID yang sudah disempurnakan tadi, tidak terdapat overshoot. Dia sudah lebih sempurna gitu ya pada pengaplikasiannya ini. Dan rise time-nya cepat serta tidak ada steady state error-nya. Untuk konstanta KD, KP, dan KI yang diinput, beberapa script di atas itu diperoleh dari error sehingga perancangnya dengan perancang yang lain akan mendapatkan nilai yang berlaku untuk memenuhi kriteria yang diinginkan. Nah, jadi di sini si perancang menggunakan aplikasi itu dia lebih dapat seperti dapat berkomunikasi dengan perancang-perancang lain begitu ya, untuk mempermudah seperti itu. Kemudian di sini terdapat tips dan triknya, yang mana yang pertama respon sistem loop terbuka atau resist time overshoot steady state error. Control P untuk memperbaiki rest time. Kemudian mengembangkan Control D untuk memperbaiki overshoot. Dan menambahkan controller I untuk menghilangkan steady state error. Kemudian yang kelima, mengkombinasikan konstanta yang ada untuk mendapatkan respon yang diinginkan. Nah, jadi setelah dia dikombinasikan seperti tadi, yang mana P untuk memperbaiki rest time dan I-nya itu untuk menghilangkan steady state error-nya. Kemudian D untuk memperbaiki overshoot. Begitu. Jadi sempurnalah aplikasinya gitu. Nah, di sini dia dikombinasikan konstantanya untuk mendapat respon yang diinginkan. Jadi dia tuh lebih cepat gitu, sesuai dengan keinginan kita gitu. Nah, untuk aplikasi pengendali PID di sini dapat digunakan yaitu DC AVR, yaitu mengendalikan tegangan output generator DC gitu ya. Jadi dalam generator DC itu menggunakan DC AVR gitu. Kemudian yang kedua, direct current atau DC automatic voltage regulator. Ini aplikasi untuk mengendali PID. Untuk sistem loop terbuka DC AVR itu mengubah sistem fisik menjadi model matematika dalam persamaan. Kemudian yang kedua, menganalisis data output sistem secara online langsung ke alatnya. Dan di sini untuk sistem loop terbukanya DC AVR-nya diperlukan untuk mengetahui karakteristik sistem sehingga dapat ditentukan apakah sistem memerlukan kendali atau tidak, seperti itu. Jika hasil karakteristik belum sesuai dengan performasi yang diinginkan, maka perlu menggunakan pengendali P, I, dan D di ketiga sistem tadi yang digunakan. Nah, jadi itu teman-teman untuk pengaplikasiannya, yaitu dia menggunakan aplikasi MATLAB seperti itu. Dan aplikasi pengendali pada PID-nya yaitu ada DC AVR, kemudian yang ada direct
Direct Current Automatic Voltage Regulator. Nah, di situ dia untuk sistem loop terbuka atau DC AVR dan sistem loop tertutup. Seperti itu. Ya, mungkin itu sedikit penjelasan dari saya mengenai mengenai karakteristik pengendali PID ini dan untuk pengaplikasiannya pada aplikasi seperti itu ya. Dan aplikasi apa yang saya digunakan dan karakteristiknya seperti apa. Ya, mungkin sekian dari saya. Mungkin saya agak bertele-tele seperti itu ya, mohon dimaafkan sebelumnya. Sekian presentasi dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih. Dadah.